Saudara-saudari yang terkasih, pencinta firman Tuhan, selamat bertemu kembali dalam Inspirasi Mingguan bersama saya Diakon Eki Junedin OCD. Mari kita mengawali permenungan firman Tuhan ini dengan memohon berkat-Nya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperolehnya kembali. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia tidak akan kehilangan upahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kata kunci yang bisa menjadi pesan utama bagi kita melalui firman Tuhan hari ini adalah bagaimana kita menentukan prioritas di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan, kalau kita lebih mengasihi orang-orang yang Tuhan titipkan ke dalam hidup kita, lalu menomorduakan Tuhan, itu adalah satu kekeliruan. Apa yang menjadi inti dari firman Tuhan ini adalah bagaimana menjadi satu ajakan bagi kita bahwa Tuhan harus menjadi prioritas utama. Kita harus lebih dulu mengasihi Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan, maka kita bisa mengasihi sesama. Begitupun kalau kita dalam perjuangan dan dalam usaha kita untuk mengimani Tuhan, Tuhan katakan pertama-tama sangkal diri, pikul salib, baru mengikuti Tuhan. Kita mengingat dalam bagian Injil yang lain, Tuhan katakan tidak pernah ada syarat lain untuk menjadi murid Tuhan selain menyangkal diri, mengikuti Dia, dan memikul salib. Ini memberi kita gambaran sebagaimana juga yang selalu diajarkan oleh para kudus, semisal Santa Teresa Avila, ketika dia mengatakan Allah tidak berubah, Allah saja cukup. Ini menjadi ajakan juga bagi kita yang senada dengan pesan firman Tuhan hari ini. Supaya apa? Ketika kita memiliki Tuhan, maka kita bisa memiliki segala sesuatu di dalam Dia. Tapi kalau kita memiliki segala sesuatu tanpa Tuhan, itu sama dengan kita kehilangan segala-galanya. Mari kita mohonkan berkat Tuhan, agar dalam keseharian hidup kita, kita sungguh-sungguh menempatkan dan menentukan prioritas utama, yaitu tentang relasi kita dengan Tuhan. Baru kalau relasi kita dengan Tuhan terjalin dengan baik, maka kita tidak mungkin mengalami kesulitan untuk berelasi dengan sesama kita yang kelihatan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, kami bersyukur bahwa Engkau berkenan menunjukkan bagi kami keteladanan iman melalui Yesus Kristus Putramu. Bantulah kami agar senantiasa mengandalkan Dikau dan menjadikan Dikau sebagai prioritas utama dan pertama dalam hidup kami. Dan bimbinglah kami agar juga setelah kami mengasihi Dikau, kami tergerak hati untuk juga mengasihi sesama dan mengasihi siapa saja yang Engkau titipkan ke dalam hidup kami.
demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.